Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Udah lama nih aku nggak bikin video. Nggak lama sih, bersehari kemarin aku nggak bikin video karena sibuk banget, riwa banget, nggak enak banget bikin videonya gitu. Karena emang video yang aku bikin itu kan biasanya video-video keseharian, real gitu, dan agak susah ya kalau bentar-bentar tuh mau kamera, bentar-bentar mau kamera, sementara kita butuh sesuatu yang sat yang cepet gitu. Jadi aku nggak sempat videoin karena emang banyak orang, aku persiapan berkas untuk MTQ itu banyak temen, jadi kalau mau videoin itu nggak fokus. Jadi ini alhamdulillah udah selesai untuk bantu persiapan lomba MTQ, dan sekarang aku balik ke kesibukan aku, yaitu menjahit teman-teman, karena aku emang profesi utamanya itu emang menjahit. Dan ini aku lagi mau bikin kostum untuk tari. Jadi ada beberapa pesanan dari sekolah dan dari sanggar. Jadi ini kita mau bikin kostum tari. Terus aku tuh dari kemarin tuh mikir, bingung gitu, aku tuh pengen bikin video, tapi video apa ya yang cocok buat aku gitu. Kalau video keseharian yang lagi hektik banget tuh kayak ribet gitu. Jadi sepertinya enak video aku duduk aja terus kita cerita-cerita. Jadi enak kayaknya cerita-cerita aja ya. Cuman aku tuh kadang bingung mau cerita apa, teman-teman. Kalian punya saran gak sih? Aku tuh gini, sering banget ngikutin berita-berita yang lagi viral. Nah kan seru tuh kadang. Jadi tuh ada satu berita yang sampai sekarang tuh nggak selesai, yaitu kasus Vina dan Eki, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena kemarin sempat viral gara-gara filmnya ya, karena diangkat jadi film, kemudian jadi akhirnya viral lagi, kemudian kasusnya makin melebar kemana-mana, terus kayak makin membingungkan gitu teman-teman. Aku tuh ya bingung juga sih, sebenarnya ada apa di kasus ini gitu. Kenapa kok kasusnya nggak kebongkar-bongkar gitu. Udah lama banget kan, dari tahun 2016 sampai sekarang tuh udah lama banget gitu. Kayak misalnya kayak kasus Subang tuh hampir 2 tahun gitu, tapi akhirnya terbongkar karena emang pelakunya ngaku gitu kan, menyerahkan diri gitu. Jadi ini kok sampai 8 tahun kasusnya tuh nggak selesai, dan makin kayak bola liar, makin kemana-mana gitu. Asumsi netizen itu makin kemana-mana deh pokoknya buat cari tersangka kasus pembunuhan yang sebenarnya. Jadi kayak dari artis-artis, kemudian dari politisi-politisi juga banyak yang menyusuri peristiwa-peristiwa itu kan, dan aku tuh ikutin semua teman-teman. Jadi tuh kayak ya banyak sih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang bikin kita itu mikir sebenarnya ada apa sih dengan kematian Vina dan Eki, kenapa kasusnya tuh nggak selesai-selesai. Kalian tuh pada ngikutin kasus Vina dan Eki nggak sih? Aku kadang kalau mau ngajak diskusi ini nyambung nggak ya? Ada yang nontonin aku nggak ya? Ada yang nontonin nggak? Jadi emang sebagai ibu rumah tangga, aku sudah menghabiskan banyak waktu tuh karena penasaran, bener-bener penasaran endingnya ini bakal gimana ya. Tapi sampai sekarang tuh belum ada ending, masih episode berikutnya lagi, masih ada episode selanjutnya lagi. Jadi kayaknya nggak sabar gitu nunggu. Terus asumsi netizen itu udah makin kemana-mana, udah makin menjadi-jadi. Kemudian antara tersangkanya siapa, antara itu pembunuhan atau tidak gitu. Tapi dari rangkaian pertanyaan yang waktu itu pertama kali hadir di benak aku tuh semuanya kayaknya udah terjawab teman-teman di kasus ini. Cuman ada satu lagi keterangan dari saksi yang bikin aku tuh kayak ada tanda tanya besar lagi. Ada, kalau nggak salah itu saksi yang terpidana atau apa gitu. Ada mereka yang bilang bannya bocor atau motornya rusak gitu kan. Terus mereka tuh dorong motor dari bengkel, mau ke bengkel, tapi
di jam itu tuh ada polisi di situ. Akhirnya mereka putar balik di deket jembatan yang TKP itu kan. Akhirnya mereka itu putar balik karena ada polisi yang jaga di situ. Nah, maksud aku tuh gini, kalau di jam segitu ada polisi, terus sampai jam 11, itu kan gimana ya, keadaan TKP-nya juga tuh kayak bingung deh. Pokoknya nanti ikutin aja. Cuman yang sekarang aku jadi pertanyaan tuh itu, waktu itu ada saksi yang bilang ada putar balik karena di situ ada polisi yang nggak tahu lagi razia atau lagi jaga gitu, jadi mereka takut sama polisi, terus mereka putar balik gitu. Nah, otomatis kan itu di saat beberapa jam sebelum kejadian. Nah, ada polisi tuh di flyover itu, di jembatan flyover itu. Nah, aku nggak tahu tuh benar atau enggak. Kalau misalnya ada polisi ngapain di situ? Terus tiba-tiba malamnya ada kasus di situ gitu. Terus yang kebunuh anak polisi juga kan. Sangat melelahkan mengikuti kasus ini, tapi berharapnya tuh bisa selesai, bisa terkuak lah siapa pembunuh sebenarnya, ada apa di balik semua ini gitu. Kalaupun ada konspirasi dari mereka yang punya kepentingan, ya semoga tidak mengorbankan rakyat kecil lah, karena kan kita ini sebagai rakyat kecil itu saksi mata dari semuanya gitu, bahwa memang keadilan di negeri ini tuh masih tidak berpihak di rakyat kecil gitu. Nggak usah aku yang bicara, semua orang juga mungkin akan merasa seperti itu, tapi nggak semua orang itu punya keberanian untuk bicara di depan publik gitu kan, untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi kebanyakan karena mereka nggak punya apa-apa, karena mereka nggak bisa apa-apa, akhirnya mereka disetir untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka harusnya lakukan gitu. Jadi segala konspirasi, propaganda yang ada di elit-elit di atas lah ya, di elit politik yang mereka punya kekuasaan, mereka punya uang lebih gitu, pasti mereka juga punya punya power lah, punya kekuatan untuk mengendalikan orang-orang yang mereka itu ada di bawahnya. Kadang tuh kalau orang kecil itu memang biasanya dikorbankan malah, jadi nggak di sana aja, di sini juga banyak orang-orang kecil yang mereka nggak bersalah, akhirnya mereka harus bersalah gitu demi menutupi kesalahan seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka gitu teman-teman. Jadi di kasus Vina ini aku berharap semuanya cepat selesai, keadilan untuk korban juga cepat selesai, kemudian keadilan untuk teman-teman yang seharusnya tidak jadi tersangka juga cepat selesai ya teman-teman ya. Nih, aku lagi baca lagi beritanya. Dan yang lebih ganjil lagi kan ayahnya Eki ya. Ayahnya almarhum Eki tuh kayak apa sih? Kenapa dia nggak mau speak up keluar gitu? Ada apa dengan anaknya? Ada apa dengan kasus ini? Pasti dia adalah orang yang paling tahu sebenarnya. Karena dia juga kan yang melakukan pendidikan semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya video dari aku, video singkat dari aku cerita hari ini. Semoga kasus Vina dan Eki cepat selesai dan aku bisa tidur nyenyak. Aku nggak scroll sosmed terus karena penasaran endingnya seperti apa. Aku pengen endingnya bisa berakhir bahagia dan bisa bikin keluarganya Vina, bikin keluarganya Eki bisa hidup tenang, damai di sini, kemudian yang di alam sana juga bisa beristirahat dengan tenang karena semuanya bisa terungkap dengan baik. Dan aku berharap nggak ada kejadian salah tangkap ya, jangan sampai ada rakyat kecil yang dikorbankan demi kepentingan orang-orang, demi menutupi hal-hal buruk dan demi kepentingan orang-orang yang punya kuasa gitu. Mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.